Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 pada Selasa kemarin resmi dilantik. Mayoritas diisi oleh wajah lama. Ratusan legislator ini akan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dari nama-nama atau 580 anggota DPR tersebut ditetapkan untuk Ketua DPR RI, yakni Puan Maharani. Sementara dari pembahasan yang malam hari tadi berlangsung, untuk Ketua DPD RI periode 2024-2029, yakni Sultan B. Najamuddin bersama 3 calon wakil Ketua DPD, yakni GKR Hemas, Yoris Rawayai, dan Tamsil Lindrung. Mereka dipilih berdasarkan sistem paket. Rekan kita akan membahas hal ini dalam segmen ulasan media. Sudah tersambung bersama wartawan senior sekaligus penulis buku autobiografi Cahya Gunawan. Ulasan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cahya. Halo Pak Cahya, Assalamualaikum. Halo Pak Cahya. Ya. Selamat pagi, Bang Ed. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahya melihat dari pasca pelantikan anggota DPR RI, 580 anggota DPR RI telah dilantik, dan kita ketahui bersama bahwa susunan dari pimpinan anggota DPR juga sudah diketahui oleh publik. Seperti apa melihat arah dari hubungan gaya komunikasi politik dari para anggota DPR RI dan juga pimpinan DPR RI, Pak Cahya? Ya, kita sebagai rakyat, Bang Jahid, mengharapkan kualitas DPR 5 tahun ke depan itu tidak seperti kualitas DPR 5 tahun yang lalu, di mana tugas fungsi dan tupoksinya DPR itu tidak terlalu menonjol di periode 5 tahun lalu. Jadi lembaga DPR itu seperti eksekutif. Padahal seharusnya lembaga DPR itu berfungsi sebagai kontrol sosial, check and balances ya dalam negara demokrasi itu. Di samping fungsi lain itu menyusun anggaran dan menyusun undang-undang. Nah, jadi memang peta politik, kalau di atas kertas peta politik anggota DPR periode 5 tahun ke depan ini tidak jauh berbeda dengan 5 tahun ke belakang. Nah, tapi apakah dengan peta politik yang sama ini sikap para anggota DPR ini akan sama dengan 5 tahun yang lalu? Nah, kita masih akan lihat nanti. Yang jelas kemarin saat pelantikan yang videonya sudah beredar, saya kira ya, di situ bukan hanya anggota DPR yang 580 itu yang hadir, juga Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo. Nah, yang jadi menarik itu banyak masyarakat yang melihat bagaimana sikap dan gestur tubuh dari Jokowi menjelang lengser pada tanggal 20 Oktober nanti ya. Yeah. Pimpinan sementara DPR kemarin, Ismet Abdullah, menyebutkan presiden, tapi tidak menyebutkan namanya, Presiden Indonesia. Tapi begitu menyebut presiden terpilih disebut nama Prabowo. Nah, itu jadi banyak penafsiran lah ya. Jadi bagaimana satu sisi ada presiden yang sebentar lagi akan turun dari singgasana kekuasaan, akan menjadi bebek lumpuh yang tidak lagi hilang kekuatannya, sementara yang satu akan dilantik sebagai presiden dan tentu saja dia memiliki kekuatan. Nah, kita lihat nanti akan seperti apa tanggal 20 Oktober itu. Yang jelas kelompok kritis dari masyarakat sipil, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh nasional seperti Amin Rais,
Din Samsudin, lalu ada Refli Harun, ada Abraham Samad, dan yang lain-lain, ada Majen Sunarko juga, purnawirawan, mantan Danjen Kopassus, menyuarakan agar begitu tanggal 20 Oktober itu pergantian presiden, tapi Presiden Jokowi harus diadili dengan segudang kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat. Bahkan pengacaranya Habib Rizik sudah secara hukum mengajukan gugatan kepada Jokowi agar diadili. Nah, kita lihat tuntutan masyarakat ini apakah akan diadopsi ditampung nggak oleh rejim yang baru oleh Prabowo Subianto. Ini menarik ke depannya karena masyarakat banyak merasakan kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Nah, kemudian kemarin setelah pelantikan itu, Bang Jed, dilanjutkan dengan prosesi pemilihan Ketua DPR. Seperti kita ketahui, Ketua DPR ini dipilih berdasarkan perolehan kursi partai politik di parlemen. Seperti kita ketahui, PDIP mendapatkan kursi terbanyak. Jadi Ketua DPR akhirnya kembali terpilih Puan Maharani sebagai ketua, didampingi oleh wakilnya yaitu dari Gerindra Sufmi Dasko, kemudian dari Nasdem Saan Mustafa, kemudian dari PKB dan dari satu lagi itu dari Gerindra. Pokoknya partai yang Golkar. Partai Golkar. Saya lupa namanya ya. Adis Kadir. Jadi itu kalau Adis Kadir. Nah, itu ketua dan wakil ketua DPR itu dipilih berdasarkan perolehan suara ya. Nah, kalau DPD Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya 151 orang itu sistem pemilihannya beda. Jadi ada paket Sultan, ada paket Lanyala. Jadi paket 1 ada Sultan ketuanya, calon ketua, dan akhirnya terpilih, dan wakilnya ada 3 wakil, yaitu Yoris Raweyai, terus kemudian Tamsil Lindrung sama IGK Hemas ya. Akhirnya terpilih. Jadi sampai tengah malam tadi malam. Jadi betul-betul anggota DPD itu memilih satu anggota satu suara, kira-kira gitu. Sementara Lanyala itu kalau nggak salah mendapat 56 suara. Nah, kita berharap DPD ini, para senator ini kan mereka tuh dipilih dari representasi dari daerah-daerah. Betul-betul mereka dipilih oleh rakyat langsung ya. Jadi 151 anggota itu dari 34 provinsi itu betul-betul dari daerah. Jadi kita berharap DPD ini punya peran lah ya, sama seperti DPR. Jadi ada ada fungsi kontrolnya di situ, dan mudah-mudahan rakyat yang memilih para anggota DPR maupun DPD ini tidak dirugikan gitu dengan kinerjanya anggota DPR DPD itu nanti. Gitu Bang Jet. Baik, dari dilantik untuk 5 atau dengan pimpin mereka memimpin sidang paripurna atau mungkin dari memimpin rapat-rapat istimewa lainnya, Pak? Ya, ini menarik Bang Jet. Jadi prosesi politik berikutnya adalah artinya untuk mengetahui peta politik DPR nanti, apakah nanti ada rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ya. Nah, kalau nanti terjadi pertemuan, maka sebenarnya nanti peta politik di DPR itu tidak ada lagi oposisi. Seperti di 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu masih ada oposisi kan, PKS. Sekarang PKS sudah bergabung kan di Kim Plus. Jadi tinggal PDIP nih. Nah, ini PDIP akan ada rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo. Nah, apakah dengan tidak adanya oposisi ini, lembaga DPR ini akan menjadi tukang ketuk palu dari kebijakan-kebijakan pemerintah? Ini masih kita lihat. Jadi saya melihat 5 tahun yang lalu kan kita melihat banyak undang-undang yang dibikin serba cepat. Misalnya undang-undang Omnibus Law
disahkan malam-malam. Juga undang-undang IKN yang kontroversial gitu kan. Nah, itu baru dalam proses penyusunan undang-undang. Jadi sebenarnya yang diharapkan masyarakat itu, DPR itu lebih responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat real gitu ya. Jadi bukan sekedar mengesahkan anggaran dan undang-undang, tapi juga dia responsif menerima problem-problem masyarakat yang terjadi dalam masyarakat gitu. Kan banyak perampasan lahan milik rakyat terjadi begitu saja gitu, tanpa mereka mendapat sandaran hukum dan sandaran politik gitu. Nah, kedepannya mudah-mudahan DPR bisa lebih peka lagi lah dengan aspirasi dan suara-suara rakyat. Jangan sampai anggota DPR ini nanti hanya menerima gaji yang notabene gaji ini juga berasal dari uang rakyat, bukan hanya gaji, tapi juga tunjangan-tunjangan. Banyak macam tunjangan-tunjangannya yang sampai ratusan juta. Nah, sementara kinerjanya misalnya tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Itu saya kira, Bang Jet. Baik. Artinya ini dengan rencana komunikasi Prabowo dengan Megawati di parlemen sendiri tidak ada oposisi yang membackup dari kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah, Pak? Ya, saya sih melihat kalau memang nanti jadi ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, itu secara politik bagus. Tapi apakah nanti kemudian dampak dari pertemuan itu kemudian anggota DPR dari PDIP di parlemen menjadi tidak kritis? Itu yang mesti harus kita perhatikan lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti anggota DPR sebenarnya bukan hanya dari PDIP, masyarakat itu berharap kepada semua anggota DPR, apapun partai politiknya, dia bisa bersikap kritis dan bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, kan itu. Jadi yang terjadi sekarang ini, anggota DPR itu suaranya itu dikebiri oleh praksi-praksi atau oleh partai politik gitu. Jadi kalau partai politik pimpinannya atau pimpinan praksinya memerintahkan untuk tidak kritis, langsung diam semua, kan gitu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai misalnya nanti Ibu Megawati ketemu dengan Prabowo, lalu kehilangan sikap kritis dari para anggota DPR dari PDIP. Misalnya kita lihat di Pitaloka kan beberapa waktu ini sangat kritis ya, mengkritisi kebijakan kritisme anggota DPR ini jangan hanya sementara, tapi selama dia 5 tahun itu tetap harus kritis gitu. Kalau nggak gitu, tidak ada check and balance, tidak ada pengontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, misalnya ekspor pasir laut atau sedimen, itu kan dibikin menjelang Jokowi turun. Nah, ini harus segera direspon oleh anggota DPR. Nah, hal-hal demikianlah yang diharapkan oleh masyarakat. Di samping ada persoalan-persoalan lain yang juga harus segera direspon oleh anggota DPR. Begitu, Bang Jet. Baik. Pak Cahya, terima kasih catatannya pagi hari ini, Pak. Sama-sama, Bang Jet. Baik, sehat-sehat Pak Cahya. Lagi batuk ya. Alhamdulillah. Iya, lagi batuk sedikit nih. Iya, sehat-sehat Pak Cahya dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Segmen Ulasan Media bersama wartawan senior dan penulis buku autobiografi Cahya Gunawan.